Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga dan saya berharap anak-anak sekalian tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dan tetap semangat dan tetap kuat dalam melakukan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurumu dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi kita yang baru, bab 7 mengenai berbahasa persuasif. Nah, sebelum kita mendalami materi ini dengan lebih dalam lagi, perlu kalian ketahui ada beberapa hal melalui peta konsep yang harus kita pelajari, ya, satu persatu. Oke. Nah, peta konsepnya yang pertama adalah pengertian persuasi, menyimpulkan isi teks persuasi, langkah-langkah penyimpulan teks persuasi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, menulis teks persuasi, dan kata kerja mental. Nah, keenam hal ini yang akan kita bahas ke depannya. Tetapi bukan pada saat ini yang kita habiskan materinya ya nak ya. Nah, materi yang kita pertama yang harus kita perdalam adalah kita perlu mengetahui pengertian dari kata persuasi itu tersebut. Nah, persuasi adalah mengajak, mempengaruhi, membujuk, ya. Nah, itu kata-kata persuasi. Pengertian kata persuasi adalah mengajak, mempengaruhi, dan membujuk. Membujuk siapa? Membujuk si pembacanya lewat kata-kata, ya. Nah, paragraf yang bersifat mengajak dan mempengaruhi pembacanya lewat kalimat-kalimat ajakan. Kalau melewati kata-kata berarti dia dalam bentuk kalimat. Sementara di sini dikatakan lewat kalimat-kalimat ajakan berarti dalam bentuk paragraf, ya. Nah, jadi persuasi itu apa, Bu? Persuasi itu adalah mengajak, mempengaruhi, membujuk, baik itu lewat kata-kata atau lewat kalimat. Nah, selanjutnya tujuan dari paragraf persuasi itu apa? Ya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi dengan memberi bujukan pada pembaca agar setiap orang yang membaca mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, tujuan persuasi ini adalah membuat orang yang membaca teks tersebut bisa merasakan atau bisa ikut dalam teks tersebut, ya. Jadi kita membujuk dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa merayu seseorang dalam teks tersebut, yaitu tujuan teks persuasi. Nah, selanjutnya adalah, ya, di sini ada saya buat contoh paragraf persuasi, ya. Akan saya bacakan. Pendidikan merupakan hal penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini dikarenakan pendidikan juga menjadi faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan. Pendidikan dapat bersifat formal yang dilakukan di sekolah dan di universitas atau bersifat non-formal yang umumnya dilakukan di lembaga keterampilan atau kursus-kursus setempat. Dengan giat belajar dan memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang diberikan pemerintah, kita dapat mengenyam pendidikan tanpa harus takut mengeluarkan biaya lebih. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan dan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu adalah contoh paragraf persuasi. Dia mengajak, membujuk atau mempengaruhi melalui apa? Melalui kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Ya. Nah, selanjutnya adalah, ya, dalam teks paragraf persuasif ini ada dua ajakan, ya, ada dua jenis ajakan. Jenis ajakan dalam teks persuasif yang pertama adalah ajakan tersurat, ya, ajakan tersurat. Ajakan tersurat adalah ajakan yang disampaikan secara langsung, secara nampak, secara nyata. Ya, jadi ketika kita mengajak seseorang, kita harus menyatakan dengan kata-kata yang secara langsung atau bisa dikatakan tembak langsung. Itu maksudnya. Ya, sementara ajakan yang selanjutnya adalah ajakan tersirat.
ya. Nah, ajakan tersirat ini artinya adalah ajakan yang disampaikan secara tidak langsung. Secara tidak langsung tetap menggunakan kalimat-kalimat, tetapi di dalam kalimat tersebut ada maksud tertentu di baliknya. Itu maksud tersirat, berarti tersembunyi, terselubung, tidak nampak, walaupun tujuannya sama seperti tersurat. Perbedaannya adalah nampak dan tidak nampak, langsung dan tidak langsung, ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan, ya. Tadi saya sudah jelaskan artinya, dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan secara tersurat. Teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui secara langsung dan bertujuan untuk melakukan sesuatu. Ya, saya ulangi. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung dan bertujuan untuk melakukan sesuatu. Contoh kata-kata yang digunakan atau yang dipakai untuk menyatakan kalimat secara tersurat, ya, yaitu kata sebaiknya, seharusnya, jangan, dan hindarilah. Ya, jadi kata-kata ini, keempat kata-kata ini biasanya dipakai untuk memberikan atau membuat kalimat-kalimat dalam paragraf persuasif, ya, supaya paragraf tersebut bisa dikatakan persuasif, ya, dengan menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, jangan, dan hindarilah. Nah, sementara secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk memahami ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Berarti kita benar-benar harus memahami, kita harus benar-benar membaca teks tersebut agar kita bisa mengetahui apa maksud tujuan teks tersebut kepada kita, ya. Namanya juga tersirat. Tersirat berarti kita harus membaca teks tersebut secara berkali-kali, berulang-ulang supaya kita bisa mengetahui. Berbeda dengan tersurat. Tersurat itu, ya, tersurat itu dia sudah nyata di sana bahwasanya kita harus diajak dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, jangan, dan hindarilah. Sementara dalam paragraf persuasif yang tersirat ini kita harus berulang-ulang berkali-kali membaca teks tersebut sehingga kalian mengerti apa maksud dan tujuan teks tersebut. Oke, anak-anak. Nah, ya, di sini juga ada saya berikan contohnya. Contoh ajakan persuasif tersurat, contoh ajakan persuasif tersirat. Nah, contoh ajakan persuasif tersirat. Kita sama-sama membaca, ya. Minuman-minuman instan sangat nikmat diminum, apalagi jika disajikan dalam keadaan dingin. Namun baru-baru ini ada hasil penelitian yang diterbitkan di internet mengenai daftar minuman instan yang belum terdaftar dan ternyata memiliki kandungan berbahaya. Nah, kira-kira di sini paragraf ini adalah paragraf persuasif secara tersirat. Nah, maksud dan tujuannya di sini adalah apa? Nah, maksud di sini adalah kita diajak untuk tidak sembarangan meminum minuman instan. Ya, karena pada umumnya minuman yang instan atau yang segala sesuatu yang instan itu pasti tidak baik. Ya, segala sesuatu yang instan itu pasti tidak baik. Untuk itulah, nah, di sini sebenarnya sama-sama mengajak. Ya, saya ulangi kembali, tersurat berarti secara tertulis, secara nyata, secara langsung. Ya, baik itu dalam maksudnya, baik itu dalam kalimat-kalimat yang digunakan. Sementara tersirat, ya, dia tidak nampak. Berarti kita harus mengulangi kembali setiap kata-kata demi kalimat supaya kita bisa mengetahui arti dan tujuan dan maksud teks tersebut. Paham ya, anak-anak? Nah, arti dari paragraf tersirat tersebut adalah, ya, bahwa kita sebagai konsumen sebaiknya harus lebih
berhati-hati dalam mengonsumsi minuman-minuman instan, apalagi merek-merek yang baru yang belum memiliki izin. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kita bisa harus memahami. Ya, oke ya. Nah, berikut ada 3 contoh. Ya, tadi berbentuk paragraf, saya di sini yang tersurat. Tadi ada bentuk paragraf yang bagian persuasif tersurat, dan sekarang saya akan memberikan contoh ajakan persuasif tersurat dalam bentuk kalimat. Kalimat yang pertama adalah aku senang mempunyai 2 teman baik seperti kalian. Nah, itu sudah nyata ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Maksudnya adalah kenapa tersurat, dan itu sudah benar-benar ya, memang si aku itu memang senang mempunyai 2 teman yang baik seperti kalian. Itu sudah nyata ya, secara tertulis, secara nampak, secara langsung dia nyatakan ya, berbeda dengan tersirat tadi. Dan contoh yang kedua adalah aku melihat dia kemarin di taman bunga. Nah, memang nyata bahwasanya si dia itu dilihat si aku di taman ya, di taman bunga. Dan contoh yang ketiga adalah Anthony mengajak saudaranya ke danau untuk berenang. Nah, oke. Nah, baik anak-anak sekalian, sekian dan terima kasih. Nah, bagi kalian yang belum paham atau ada yang belum dimengerti setelah tentang materi ini, tentang berbahasa persuasif, silakan kalian tanya melalui chat pribadi kepada saya ya. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan akan bisa kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.